gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah. Kalian udah tahu dong gimana parahnya keadaan saat ini gara-gara adanya COVID-19 ini. Bukan hanya di Indonesia sih yang parah, bahkan sampai ke dunia. Gara-gara adanya COVID-19 ini kita serba susah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa main, nggak bisa nongkrong, nggak bisa jalan-jalan. Bahkan sekolah, kuliah, kerja itu dilakukannya di rumah. COVID-19 ini tuh udah memberikan dampak buruk bagi beberapa sektor di Indonesia. Salah satunya tuh ada sektor ekonomi. Nah, sekarang saya akan bahas sedikit tentang keadaan ekonomi Indonesia saat pandemi ini dari berbagai sumber. Awal mula COVID berasal dari Cina Wuhan pada Desember 2019. Cina terkena dampak yang sangat serius dari adanya wabah ini. Dampak COVID-19 yang sangat serius di Cina dapat mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia. Misalkan perekonomian Cina turun 1%, maka perekonomian Indonesia turun 0,02%. Dan beberapa sektor yang terdampak karena COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama adalah pariwisata. Wisatawan Cina merupakan wisata terbesar kedua pada tahun 2019, yaitu 2,1 juta kunjungan atau sekitar 12,9% dari total kunjungan turis asing. Yang kedua, investasi. PMI Cina merupakan yang terbesar kedua pada tahun 2019 dengan nilai 4,7 miliar US dollar atau sekitar 64,4 triliun. Yang ketiga, perdagangan. Cina merupakan mitra perdagangan terbesar di Indonesia pada tahun 2019. Kelangkaan bahan baku. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, pasokan komponen dari Cina mulai tersendat. Hal tersebut sangat mengganggu kegiatan produksi dan ekspor industri elektronika nasional. Kelangkaan barang pokok. Kemungkinan kelangkaan barang pokok akan terjadi. Saat ini kita tahu bahwa Cina sebagai penyuplai utama impor barang baku dan bahan pokok di Indonesia. Karena itu, kebutuhan barang pokok dan bahan baku di Indonesia ikut terdampak karena adanya virus corona ini. Dampak perekonomian Indonesia juga terjadi pada jatuhnya perekonomian rumah tangga dan ekonomi UMKM. Kedua sektor tersebut yang menopang 60% ekonomi Indonesia. Dari beberapa data yang saya baca, ada solusi yang diberikan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk mempertahankan keadaan pangan di Indonesia pada saat sekarang ini. Solusi yang diberikan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno adalah gerakan mainstream pangan. Yang pertama adalah urban farming. Pada situasi seperti sekarang ini, yang kondisinya harus di rumah aja, kita bisa melakukan kegiatan back to nature and grow your own food dengan lahan yang seadanya dan mengoptimalkan lahan kosong di sekitar kita. Dengan melakukan back to nature and grow on your food, hasilnya bisa kita konsumsi atau dijual ke tetangga untuk menambah pemasukan kita. Yang kedua, city farming. Dengan menggunakan sistem hidroponik dan vertical farming di lahan perkotaan, akan menjadikan rooftop sebagai penyedia pangan dan menggunakan penerapan teknologi pangan. Terakhir, digital food value chain platform. Saat ini, krisis pangan diperparah dengan problem distribusi. Dengan adanya WFH, kita buat rantai distribusi sehingga harga bisa distabilkan dan bisa dibuat lebih terjangkau. Supaya petaninya makmur, para konsumen tidak mengeluh karena harganya tinggi.
dan hal ini harus terintegrasi dengan menggunakan digital. Apakah ekonomi Indonesia bisa kembali normal? Jawabannya bisa. Tapi, kapan ekonomi Indonesia bisa kembali normal? Perekonomian Indonesia dapat kembali normal setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Setelah COVID ini berakhir, akan banyak perubahan mulai dari tatanan sosial dan juga tatanan ekonomi. Jadi seperti itu keadaan ekonomi di Indonesia saat ini. Lumayan serem ya guys. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Walaupun kalian di rumah, kalian juga bisa tetap belajar. Semoga kalian semua di rumah tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa melawan virus corona ini bareng-bareng.